Oke, untuk nomor 1 diberitahu P dan Q adalah bilangan prima yang berbeda dan lebih kecil daripada 12. Kita list prima yang lebih kecil dari 12, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4. Nah, cari aja yang habis dibagi 4 yang mana. Yang habis dibagi 4 itu cuman ini dengan ini, ya kan, selisihnya 4, habis dibagi 4. Terus ini dengan ini juga nggak habis. Ini habis dibagi 4 ya, soalnya selisihnya 4. Udah, itu aja. Maka coba kita lihat 7. 7 itu bisa dibentuk dari 5 tambah 2. Jadi ini benar. 8 itu bisa dibentuk dari 5 tambah 3. Ini benar. 9 bisa dibentuk dari 2 tambah 7. Jadi ini benar. Nah, untuk membentuk 10 itu hanya bisa dilakukan dari pertambahan 3 dengan 7. Namun 3 dengan 7 ini selisihnya 4, dan 4 itu habis dibagi 4. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Jadi jawabannya A. Oke, untuk nomor 2 sebenarnya kita enaknya belajar dari teorinya dulu. Cuman ini teorinya itu istilahnya gak harus dihafal. Ini hubungannya tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi kita untuk penjumlahan atau pengurangan, kalau kita punya ada 4 jenis, ganjil dengan ganjil, sebenarnya nggak usah dihafal gitu loh, bisa dicek angka aja. Misalnya 1 dan 1 hasilnya 2 gitu ya, berarti dia jadi genap. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini nggak usah dihafal, cuman cobain angka aja. Misalnya genap dan ganjil, cobain aja 2 sama 1, 3 kan, 3 itu ganjil, kayak gitu. Ada ganjil dan genap juga, sama kayak di atas. Misalnya 1 dan 2 ditambah 3, 3 itu ganjil gitu ya. Lalu kalau genap dan genap, misalnya 2 sama 2 jadi 4, 4 itu genap. Oke. Lalu ada perkalian. Genap dengan genap, ambil aja contoh 2 kali 2, 4 itu genap. Jadi ini genap. Genap dan ganjil, ambil aja contoh 2 kali 1, 2 ya, 2 itu genap. Untuk ganjil dan genap, ambil aja contoh 1 dikali 2, hasilnya 2, 2 itu genap. Lalu untuk ganjil dengan ganjil, ambil aja contoh 1 kali 1, hasilnya ganjil ya, gitu. Ini garis besarnya kayak gini. Cuman kalau misalnya kalian pas ngerjain soal nggak usah dibuat kayak gini, tinggal coba-cobain aja. Kita lihat pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 1 itu kita punya 2 dikali n kuadrat. Kita punya genap dikali apapun hasilnya genap. Jadi di sini ini genap. Gitu ya. Lalu 2n yang ini genap dikali apapun hasilnya genap. Jadi genap tambah genap, yang ini genap. Genap dikurangi ganjil atau ditambah ganjil, maka dia berubah jadi ganjil. Jadi yang ini benar. Ini ganjil, benar. Gitu. Nah, untuk yang nomor 2,
n-1 kuadrat plus n genap. Kalau misalnya mau dijabarkan, karena ini kan n sama n ini kita belum tahu n-nya ini genap atau ganjil. Jadi kalau misalnya kita jabarkan, jadi n kuadrat min 2n plus 1 tambah n, berarti jadi n kuadrat min n plus 1. Ngeceknya gimana? Cobain aja dulu masukin angka yang ganjil. Kalau angka yang ganjil misalnya 1 dikurangi 1 tambah 1, itu ganjil gitu ya. Lalu di sini tulisannya genap, berarti yang ini salah. Kalau yang nomor 3 bisa aja duanya difaktorin kayak gini. Nanti jadi 2n kuadrat min 2 min n, maaf, kayak gitu. 2 itu genap dikali apapun hasilnya genap. Jadi pilihan 3 benar. Karena 1 3 benar 2 salah, jadi jawabannya cuma B. Jadi jawabannya B. Kalau mau dilanjutin, 2n ini genap, pas digenap dikurangi 1, berarti jadi ganjil. Ganjil kuadrat itu kan artinya ganjil kali ganjil. Hasilnya harusnya ganjil bukan genap. Jadi jawabannya B. Oke, untuk nomor 3 kita dikasih tahu jumlah dua bilangan asli yang lebih kecil daripada 7 adalah P. Jadi kita tulis dulu bilangan genap asli yang lebih kecil dari 7. Itu 2, 4, dan 6 ini deh anggotanya. Lalu jumlahnya, karena ini nggak dikasih tahu apakah bilangannya boleh sama atau enggak, anggap aja boleh sama. Jadi jumlah yang mungkin adalah 2 tambah 2 itu 4, 2 tambah 4 6, 2 tambah 6 8, 4 tambah 4 8, udah ada nggak usah ditulis. 4 tambah 6 10, dan 6 tambah 6 12. Seperti itu. Tapi di PG yang ada 6, 8, 10, 14. Jadi yang kita cek 6, 8, 10. Yang 14 sudah pasti salah karena nggak bisa dijumlahin hasilnya 14 gitu ya. Kita cek 6. 6 itu kalau difaktorkan hasilnya 1 kali 6 atau 2 kali 3. Jadi ada yang memenuhi kondisi di soal, yaitu P merupakan hasil kali 2 bilangan prima. Dalam kasus ini 2 dengan 3. Kalau 8 faktornya cuman ini pasangannya, nggak ada yang merupakan hasil perkalian 2 bilangan prima. Untuk 10 yang 2 dengan 5 ini merupakan hasil perkalian dari 2 bilangan prima. Jadi yang memenuhi cuma 6 dan 10. Yang 8 tidak terpenuhi karena nggak ada pasangan faktor yang dua-duanya prima. Jawabannya B. Nomor 4. Jadi katanya pada garis bilangan posisi pecahan A per 4 berada di sebelah kiri pecahan 5 per B. Berarti 5 per B nya ada di sebelah kanan gitu ya. Lalu diberitahu juga A dan B positif. Jadi A dan B positif, lebih besar dari 0. Kita ingin mencari hubungan antara 21 dan AB. Kalau kita lihat garis bilangan ini, kalau dibentuk dalam bentuk pertidaksamaan, berarti A per 4 itu lebih kecil dari 5 per B. Karena A per 4 di garis bilangan berada di sebelah kirinya. Lalu kalau misalkan kedua ruas kita kali oleh B, dan ini boleh karena B-nya positif, jadi nggak bakal mengubah tanda. Jadi kita punya AB per 4 lebih kecil dari 5. Lalu kedua ruas kita kali 4, ini juga boleh karena 4 itu sudah dipastikan suatu bilangan positif, jadi nggak bakal mengubah tanda pertidaksamaan. Jadi kita punya AB lebih kecil dari 20. Jadi intinya AB itu lebih kecil dari 20. Dan 21 itu kan lebih besar dari 20. Gitu ya. Kayak gitu. Maka berdasarkan aturan urutan ya tinggal
AB lebih kecil dari 21. Karena AB lebih kecil dari 20. Otomatis jawabannya adalah P lebih besar dari Q. Jadi jawabannya A. Oke, untuk nomor 5, jadi ceritanya di garis bilangan lagi, 5 per A di sebelah kiri. Berarti 5 per A di sebelah kiri, 6 per B. Kalau kita tulis dalam bentuk pertidaksamaan, berarti 5 per A itu lebih kecil dari 6 per B. Lalu diberitahu bahwa A dan B positif. A dan B positif gitu ya. Maka kedua ruas ini boleh kita kali dengan B. Kenapa? Karena B-nya sudah dipastikan positif, jadi nggak mengubah tanda pertidaksamaan. Jadi kita punya 5B per A lebih kecil dari 6. Lalu boleh kita kali A, karena A-nya sudah dipastikan positif, nggak bakal mengubah tanda pertidaksamaan. Jadi 5B lebih kecil dari 6A. Sedangkan 6A adalah kuantitas dari P, 5B adalah kuantitas dari Q. Kalau dibalik berarti P lebih besar dari Q gitu ya. Jadi jawabannya A. Oke, untuk nomor 6 kita cek per pernyataan aja. Untuk pernyataan 1, mutlak 2N min 4. Kalau 2-nya kita keluarin, mutlak 2 dikali N min 2. Karena 2 itu udah pasti angka positif, bisa dikeluarin. Jadi 2 dikali mutlak N min 2. Kita punya bilangan genap dikali sesuatu, jadi hasilnya pasti genap gitu ya. Maka pernyataan 1 benar. Nah, untuk pernyataan 2, kita punya N dikali N plus 1 N plus 2. Kalau dijabarkan panjang. Terus cara ngeceknya gimana? Karena di sini diberitahu bahwa N adalah bilangan bulat positif, kita coba dua kasus. Dimana misalkan kita N-nya, misalnya N-nya ganjil. Berarti nanti jadi ganjil dikali N plus 1, kalau N-nya ganjil, digenap ya. N plus 2 kalau N-nya ganjil, jadi ganjil. Ganjil dikali genap, itu genap. Genap dikali ganjil jadi genap. Jadi jawabannya genap kalau misalnya N-nya ganjil. Terus kalau misalnya N-nya genap dari awal gimana? Kita punya N-nya genap dikali genap tambah 1 jadi ganjil ya. Dikali genap tambah 2 jadi genap. Ini genap kali ganjil itu genap. Genap dikali genap juga genap. Berarti mau N ganjil, mau N genap, hasil yang ini pasti genap. Jadi nomor 2 benar. Untuk yang nomor 3, itu 2-nya tinggal difaktorin aja. Berarti jadi 2 dikali N pangkat 3 tambah 2N kuadrat tambah N tambah 3. 2 dikali sesuatu, pasti hasilnya genap. Gitu ya. Untuk yang 4, kalau misalnya 2-nya kita faktorkan di suku yang pertama, jadi 2 dikali N kuadrat ditambah 2N tambah 3 gitu. 2 dikali sesuatu, yang ini pasti genap. Dan 3 itu ganjil. Jadi hasil genap tambah ganjil, ganjil. Maka ini tadi 3 benar, 4 juga benar. Jadi jawabannya yang E, semua benar. Untuk nomor 7 diberikan X adalah faktor dari Y. Jadi X faktor dari Y itu artinya Y kalau dibagi X itu bilangan bulat. Karena X merupakan faktor dari Y. Jadi X bisa membagi Y, atau kalau ditulis tuh bisa dalam bentuk Y sama dengan suatu bilangan bulat dikali X. Jadi, lalu X adalah kelipatan dari Z. Jadi artinya X dibagi Z itu bilangan bulat, karena X merupakan kelipatan dari Z. Atau bisa kita tulis X itu suatu konstanta yang dikali Z, seperti itu. Kita cek pilihannya. Untuk pilihan A,
X plus Z dibagi Z. Kalau kita pisah sukunya per satu, kayak gini, Z per Z. Nah, ini bilangan bulat, jelas. Z per Z itu 1. Lalu X per Z. X per Z di sini sudah kita nyatakan bilangan bulat. Maka pilihan A benar. Untuk yang B, kita punya Y plus Z dibagi X. Kalau dipisah itu nanti jadi Y per X tambah Z per X, dimana Y per X-nya sudah bilangan bulat. Tapi Z per X-nya nggak bisa kita tentukan ini bulat atau enggak, karena yang diketahui bulat adalah X per Z. Jadi ini masih belum tahu kebenarannya. Untuk yang C, kita punya X plus Y per Z. Ini jadi X per Z tambah Y per Z. X per Z-nya habis dibagi oleh Z. X-nya dibagi Z habis ya. Ini bilangan bulat kan. Nah, sekarang Y per Z hubungannya belum ada. Tapi kita punya Y itu adalah suatu kelipatan dari X. Jadi ini bisa kita ubah menjadi K dikali X per Z, di mana X per Z-nya adalah bilangan bulat. Jadi, karena K itu suatu konstanta bulat, jadi ini juga benar. Untuk yang D, kita punya XY per Z, hubungannya adalah X per Z-nya ini sudah bulat, jadi dikali Y yang juga bulat ya, bulat gitu ya. Untuk yang C, YZ per X, kita punya Y per X-nya itu udah pasti bulat, dikali NZ yang bulat, ya ini bulat. Jadi yang masih ada tanda tanyanya cuma pilihan B, berarti yang not necessarily an integer, B. Oke, untuk nomor 8, jadi ceritanya N adalah bilangan bulat positif dan N kuadrat habis dibagi 72. Yang keterangan yang kita pakai yang ini, N kuadrat habis dibagi 72, artinya apa? N kuadrat adalah kelipatan dari 72, seperti itu ya. Karena N kuadrat habis dibagi 72. Dengan K di sini bilangan bulat positif. Karena kita ingin nyari N, ini diakarin aja. Jadi kita punya plus minus dari akar K dikali 72 gitu ya. Tapi karena kita pinginnya N di sini positif, jadi yang minnya nggak usah kita ambil. Jadi kita ambil aja N yang akar K dikali 72. 72 itu 36 dikali 2 gitu ya. Maka N adalah 36 nya diakarin jadi 6 kali akar 2K. Nah, soal menanyakan largest positive integer that must divide N. Jadi untuk N berapa aja, berlaku untuk semua N yang memenuhi ini, bilangan terbesar apa yang habis membaginya. Caranya adalah kita mencari nilai N terkecil yang mungkin, gitu ya. Untuk mencari pembagi terbesarnya, kita mencari N yang terkecil. Karena kalau N-nya makin besar, pembaginya juga makin besar kan. Karena ini harus berlaku untuk semua N, jadi kita nyarinya N terkecil. Karena N bilangan bulat, gitu ya, positif, maka akar 2K ini juga harus bilangan bulat. Seperti itu. Dan akar 2K bulat untuk K paling kecil, yaitu untuk K sama dengan 2 paling kecil ya. Kan K sama dengan 0, nanti jadi 0, nggak positif. Kalau K-nya 1, akar 2 bukan bilangan bulat. Kalau K-nya 2 jadi akar 4. Jadi nanti ini dalam bentuk hasilnya akar 4, yaitu 2. Maka nilai N terkecil adalah 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, kita lihat faktor dari 12 berapa aja. 1, 12, 26, dan 34. Faktor terbesarnya adalah 12. Jadi jawabannya 12. Oke, untuk nomor 9, kita dikasih tahu bahwa sisa pembagian A oleh B
itu sama dengan sisa pembagian B oleh A. Istilahnya kalau dideduksi pakai logika, maka A itu pasti sama dengan B untuk kondisi ini berlaku. Nah, gimana cara kita ngebuktiinnya? Kita bagi 3 kasus aja. Untuk A lebih kecil B, untuk A sama dengan B, atau untuk A lebih besar dari B. Ketika A lebih kecil dari B, maka kalau ini aku kasih nomor, ini 1, yang ini nomor 2 gitu. Untuk nomor 1 hasilnya adalah, karena A nya lebih kecil dari B, hasilnya A gitu ya. Lalu untuk nomor 2 nya itu tidak bisa ditentukan, karena kalau kita pingin sama gitu ya, maka ini harusnya kan sisa pembagian B oleh A jadinya A. Tapi sisa pembagian itu nggak bisa sama dengan pembaginya. Jadi ini nggak mungkin, karena sisanya persis dengan pembaginya, dan itu nggak boleh. Gitu. Lalu kita lihat kasusnya untuk yang ini. Ketika A lebih besar dari B, maka sisa pembagian B oleh A itu B. Lalu sisa pembagian A oleh B, kalau pingin sama sisanya berarti ini harus B. Tapi itu artinya A dibagi B, sisanya B. Sisa tuh nggak boleh sama dengan pembagi, jadi ini juga nggak boleh. Bagaimana kasusnya kalau A sama dengan B? Ya sisa pembagiannya berarti 0 kan, habis dibagi soalnya. Berarti B bagi A juga habis dibagi, maka ini memenuhi. Jadi kita ambil kasus A sama dengan B. Ya kalau A sama dengan B, berarti nilai AB adalah suatu bilangan kuadrat dong. Gitu ya. Dan bilangan kuadrat di sini 24 bukan bilangan kuadrat, 30 bukan bilangan kuadrat, 36 bilangan kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. 3 saja. Oke, untuk nomor 10 kita punya X min Y katanya ganjil. Berarti cuma ada 2 skenario yang mungkin. Skenario yang pertama, X-nya genap, Y-nya ganjil. Skenario kedua adalah X-nya ganjil dan Y-nya genap. Gitu ya. Kita lihat pernyataan 1 XY. XY itu kalau di pernyataan 1 genap kali ganjil. Jadi kalau pakai 1, kondisi 1 maksudnya, ini hasilnya genap. Kalau pakai kondisi 2, ganjil kali genap juga hasilnya genap. Maka kesimpulannya selalu genap. Jadi XY is even, betul. Yang 2, pakai kondisi 1, X kuadrat genap kali genap, yaitu genap. Y kuadrat ganjil kali ganjil, ganjil. Dan genap tambah ganjil itu hasilnya ganjil. Pakai kondisi 2, X kuadrat ganjil kuadrat ganjil, Y kuadrat genap kali genap, genap. Hasilnya ganjil. Jadi kesimpulannya selalu ganjil. Nomor 2 benar. Nomor 3 kita punya X plus Y kuadrat gitu ya. Untuk 1, X plus Y nya ganjil. Ganjil dikuadratin artinya ganjil kali ganjil, hasilnya ganjil. Untuk pernyataan 2, kondisi 2, ganjil tambah genap, ganjil dikuadratin ya ganjil. Maka kesimpulannya dia selalu ganjil. Sedangkan di sini even. Berarti pernyataan 3 salah. Jadi yang benar 1, 2 saja, yaitu D. Untuk nomor 11, ini paling gampang pakai pemisalan, karena kalau kita nggak pakai pemisalan, pengerjaannya panjang, nggak efisien. If M is an even integer, dimana M lebih besar V, lebih besar 0. Jadi urutannya kayak gini ya. Oke. Ditanyain banyaknya bilangan genap yang
lebih kecil dari M dan lebih besar dari V. Jadi kalau ditandain di daerah ini ada berapa bilangan genap gitu ya. Caranya mending dimisalkan aja. Misalkan V-nya ini kan ganjil gitu ya. Ambil aja V-nya 1 gitu. Lalu M-nya misalnya genapnya berapa aja, misalnya 6. Maka bilangan genap yang ada di antara ini kan 2 sama 4 aja ya yang memenuhi kriteria V lebih kecil genap, lebih kecil M cuma 2 sama 4. Berarti ini istilahnya cuma ada 2 gitu kan. Disubstitusi aja. Kalau pakai A, M-nya 6 min 1 per 2 kurangi 1. 5 per 2 ini pecahan ya. Berarti ini nggak mungkin. Yang ini 6 dikurangi 1, 5 kurang 1, ini 4 per 2. Kayak itu 2. Ini cocok sama jumlah yang di sini. Kalau yang ini 6 kurangi 1 itu 5 per 2. Pecahan ya deh. Sedangkan harusnya hasilnya bukan pecahan. Kalau yang ini M min V min 1. 6 dikurangi 1, 5 kurang 1, 4. Ini harusnya jumlahnya 2, jadi salah. Kalau yang ini 6 dikurangi 1, ini jumlahnya 5. Harusnya jumlahnya 2. Jadi yang cocok cuma pilihan B. Maka jawabannya B. Oke, untuk nomor 12, P dan Q bilangan prima berbeda dengan P lebih kecil 10. Jadi kemungkinan P itu 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan Q adalah bilangan prima yang diantara 10 sampai 20. 10 nya termasuk, tapi 10 kan bukan prima. Jadi mulainya dari 11, 13, 17, sama 19. Dimana selisih Q dan P tidak habis dibagi 10 gitu ya. Selisihnya tidak habis dibagi 10. Yang selisihnya habis dibagi 10 tuh pasangannya yang ini. Ini karena selisihnya 10, sama yang ini karena selisihnya 10 ini. P plus Q sama dengan 13. 13 tuh hasil penjumlahan 2 sama 11. Selisihnya nggak habis dibagi 10, jadi ini benar. 16. Di sini ada 13 tambah 3 tuh nggak boleh. Cuman ada kombinasi lain yang bisa membentuk 16, yaitu 11 tambah 5. Yang sisa pembagiannya itu nggak habis dibagi, sisa pembagian selisihnya nggak habis dibagi 10, jadi ini benar. 22 itu bisa dibentuk oleh 17 dengan 5 ya. Selisihnya 12 nggak habis dibagi 10, 17 tambah 5, 22. Jadi ini ada yang memenuhi. Dan terakhir 24. 24 mungkin kita awalnya lihatnya 17 sama 7. Tapi ini kan tidak memenuhi syarat yang ini. Cuman ada kombinasi yang lain, yaitu 5 dengan 19. Jadi semuanya bisa terbentuk 1, 2, 3, 4. Jawabannya E. Oke, untuk nomor 13, P adalah positif odd number less than 10. Ganjil lebih kecil dari 10, jadi cuma ada 1, 3, 5, 7, sama 9. Q-nya positif even number lebih kecil dari 10, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Mana yang benar gitu ya? Kita lihat pernyataan 1. 2P plus Q is an even number atau genap gitu ya. Pertama lihat 2P itu 2 dikali sesuatu. Jadi ini genap. Q-nya juga genap. Maka genap tambah genap sama dengan genap, betul ya? Berarti pernyataan 1 benar. Kita lihat nomor 2, the maximum value of P plus Q is 17. Ya berarti kita ambil aja P terbesar sama Q terbesar. 9 tambah 8
hasilnya 17. Berarti betul ya. Yang 3, there is a p min key value that is divisible by 7. Jadi ada p min key yang habis dibagi 7. Ya, kalau kita lihat ada 9 dikurangi 2 ya. Hasilnya 7 dan 7 habis dibagi 7. Jadi nomor 3 juga benar. Nomor 4, minimum value of p min key is min 5. Berarti kita pingin ambil nilai p terkecil dikurangi key terbesar. Seharusnya hasilnya adalah 1 dikurangi 8, yaitu negatif 7. Sedangkan di sini negatif 5. Jadi salah. Jadi yang benar hanya 1, 2, dan 3. Jawabannya A. Oke, untuk nomor 14, P adalah bilangan yang kecil dari 20 dan habis dibagi 5. Berarti positif juga ya, berarti pilihannya adalah 5, 10, dan 15. Sedangkan Q adalah yang lebih kecil dari 10 dan habis dibagi 2, bilangan positif juga. Berarti istilahnya bilangan genap lebih kecil dari 10. 6, kok 6? 2, 4, 6, dan 8 ini deh. Which of the following must be true? Yang pertama, P plus Q genap. Kalau must be true itu artinya harus berlaku untuk semua nilai P plus Q. Sedangkan kalau kita ambil P-nya 5 tambah 2 itu kan 7. Ini ganjil gitu. Jadi ada yang tidak memenuhi, walaupun ada nilai lain yang memenuhi gitu ya. Karena ada satu nilai yang tidak memenuhi atau dua nilai, ada banyak nilai, maka pernyataan 1 salah. Karena kita pinginnya must be true untuk semua. Nomor 2, maximum value of P min Q is 13. Berarti kita ambil nilai P terbesar kurangi nilai Q yang terkecil. Itu nilai maksimumnya. Itu 15 kurangi 2. 13 bener ya? Sebenarnya kalau 1 salah, 2 benar, jawabannya pasti 2 dan 4. Cuman lanjutin aja. Minimum value of P min Q is 3. Cari minimum value-nya, ambil P terkecil di sini 5, Q terbesar 8. Jadi harusnya negatif 3 bukan 3. Jadi ini salah. 4-nya, there is a P plus Q value that is divisible by 7. Ada yang kalau ditambah habis dibagi 7. Ya kalau kita lihat ini kan ada 10 sama 4. 14 habis dibagi 7. Berarti 4 benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Yang C. Oke, untuk nomor 15, P adalah bilangan positif lebih kecil dari 10 yang habis dibagi 3. Berarti 3, 6, sama 9. Sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang lebih kecil dari 10. Ini seharusnya ada positif ya. Maaf, kelewat di soal. Nanti akan direvisi. Berarti 1, 3, 5, 7, sama 9. Gitu ya. Sini P adalah 1/3 of the maximum value of P plus Q. Jadi 1/3 dari maksimum P plus Q. Maksimum P plus Q ambil aja P terbesar sama Q terbesar. 9 tambah 9, 18 gitu ya. Berarti kuantitas P adalah 6. Sedangkan Q adalah mutlak, harga mutlak dari nilai minimum P min Q. Nilai minimum P min Q ya, ambil P terkecil dikurangi Q terbesar. Gitu ya. Maka kita punya 3 dikurangi 9, yaitu min 6. Tapi karena dimutlakin, absolute value itu harga mutlak, jadi 6 ini. Jadi P-nya 6, Q-nya 6. Maka kita punya P sama dengan Q. Jawabannya yang C. Untuk nomor 16, kita ingin mencari mana nilai yang paling dekat terhadap X, Y, Z. Ini mau nggak mau harus dijabarkan satu-satu gitu ya. Untuk pilihan A, kalau dijabarkan itu jadi X, Y, Z dikurangi X, Y.
Kalau yang B jadi XYZ dikurangi YZ. Kalau yang C jadi XYZ dikurangi XY dikurangi XZ. Yang D jadi XYZ ditambah XZ. Yang E jadi XYZ dikurangi XZ. Nah, kalau kalian perhatikan, kan ini nyarinya yang berjarak paling dekat kepada XYZ gitu ya. Nah, kalau kalian lihat yang ini kan ditambah XZ, ini dikurang XZ. Jadi jaraknya, istilahnya jarak ke XYZ-nya sama. Jaraknya XZ. Jadi yang ini nggak mungkin. Dan yang ini dikurang 2 kali, pasti jaraknya paling jauh. Jadi kita cuma cukup membandingkan A dan B. Dibandinginnya apa? Yang dibandingin tuh nilai pengurangnya. Jadi kalau nilai pengurangnya lebih besar, maka otomatis jaraknya lebih jauh gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan X lebih besar dari Y lebih besar dari Z gitu ya. Kita ingin membandingkan nilai XY sama nilai YZ. Nah, kalau kalian lihat X dan Y, X adalah ini bilangan terbesar, yang ini bilangan kedua paling besar gitu ya. Bilangan kedua paling besar. Kalau yang ini bilangan kedua paling besar, yang ini bilangan terkecil. Nah, berarti kalau misalkan ini kedua ruas kita bagi Y, karena Y nya udah dipastikan positif, kita punya X sama Z gitu ya. Sudah jelas X nya lebih besar dari Z, maka XY lebih besar dari YZ, seperti itu kan. Berarti yang dikurang XY itu jaraknya makin jauh, karena kita ingin nyari jarak yang paling dekat. Berarti jawabannya B. Jadi jawabannya B. Oke, untuk nomor 17 kita diberikan hubungannya ABCD berada di sebelah kanan 0, berarti ABCD itu positif gitu ya. Dengan A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, lebih kecil dari D. Yang ingin kita bandingkan adalah hasil kali AC dengan hasil kali BD. Nah, kalau kita perhatikan, yang kita bandingkan terlebih dahulu itu sebenarnya enaknya gini. Ambil salah satu, misalnya kita ambil BD. Cari yang masih ada B-nya, lalu dibuat pertidaksamaan. Karena di sini ada C, bandingkan aja BC gitu ya. BC dengan BD, karena D lebih besar dari C, otomatis BC lebih kecil dari BD. Itu sudah pasti ya. Karena ini positif semua kan. Nah, lalu sekarang pengen bandingin sama AC. Ini kan udah ada C-nya. Bandingin BC sama AC. BC pasti lebih besar dari AC karena B dikali C, B-nya lebih besar dari A kan. Jadi kayak gini. Berdasarkan sifat pengurutan, maka urutannya AC lebih kecil dari BC, lebih kecil dari BD. Berdasarkan aturan urutan, maka kita punya AC lebih kecil dari BD. Maka ini tandanya pasti begini. Jadi jawabannya Q lebih besar dari P, yang B. Untuk nomor 18, diletakkan ABC letaknya di kanan 0 gitu ya. Dan ABC 3 bilangan ganjil berurutan. Urutannya kayak gini. Karena ABC 3 bilangan ganjil berurutan, maka ini pasti jaraknya 2, ini juga jaraknya 2 gitu ya. Maka bisa ditulis B itu sebenarnya A tambah 2 dan C itu A tambah 4. Maka nilai dari C min B min A ya berarti A tambah 4 dikurangi
A tambah 2 dikurangi A. A tambah 4 dikurangi A min 2 min A gitu ya. Jadi kita punya min A plus 2 seperti itu, dimana A adalah suatu bilangan ganjil. Nah, perhatikan kalau nilai A semakin tinggi, misalkan ini N gitu ya, maka nilai N semakin kecil karena semakin negatif A-nya. Jadi kalau kita ingin nyari nilai maksimum, kita cari nilai A yang paling minimum. Bilangan ganjil terkecil adalah 1 yang positif. Ya udah, kalau untuk A sama dengan 1, maka nilainya adalah min 1 tambah 2, 1. Ini adalah nilai maksimumnya buat P. Karena Q-nya 0, berarti P lebih besar dari Q. Jawabannya untuk yang ini jawabannya A. Oke, untuk nomor 19, di garis bilangannya ini 0, ini 1. Di sini kita punya A dan 1 per B. Gitu ya. Nah, berarti apa yang bisa diambil kesimpulan? Untuk angka 0 sampai 1 gitu ya, pasti ini daerah pecahan yang bentuknya 0, sekian, atau bisa dibilang pembilangnya pasti lebih kecil dari penyebut untuk berada di daerah ini. Jadi kalau pecahan kita punya X per Y, pasti X-nya lebih kecil dari Y gitu ya. Maka untuk yang B gitu bisa diambil kesimpulan bahwa 1 itu lebih kecil dari B. Karena ini pecahan yang bentuknya 0, maka B-nya lebih besar dari 1. Ini kesimpulan pertama yang kita ambil. Dan A berarti adalah suatu pecahan. Ya berarti posisinya kan A lebih di daerah sini gitu ya. Lalu yang kita cari hubungannya adalah ini, B kuadrat dengan A kuadrat. B kuadrat adalah bilangan bulat, atau bukan sebulat ya, bilangan lebih besar 1 yang dikuadratkan. Pasti lebih besar dari 1 gitu ya untuk B. Pasti lebih besar dari 1. Sedangkan A karena pecahan, kalau dia dikuadratin itu pasti lebih kecil dari A-nya sendiri dan juga lebih kecil dari 1. Jadi malah lebih kecil dari A, sedangkan A-nya udah lebih kecil dari B. Maka kesimpulannya adalah si A ini pasti lebih kecil dari B kuadrat, tidak A kuadrat lebih kecil B kuadrat. Ini kenapa bisa gini? Kalau misalnya ini kita kali A, karena A-nya bukan 0 dan positif gitu ya, jadi boleh dikali A. Kita punya 0 lebih kecil A kuadrat lebih kecil A. Karena A lebih kecil dari 1, aku tambahin gitu. Maksudnya gitu. Karena posisi A kuadrat sebelah kiri 1 dan B di kanan 1, maka otomatis A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat. Atau B kuadrat lebih besar dari A kuadrat. Jawabannya A. Oke, untuk nomor 20, A, B, C, D terletak di sebelah kiri 0 ini. Jadi kalau digambar di garis bilangan, ini 0. Ini D, ini C, ini B, ini A. Kayak gini ya. Artinya apa? Ini semuanya negatif. Karena di sebelah kiri 0 gitu kan. Maka logikanya untuk P itu hasil penyebelahan A, B, C, D, penyebelahan semua angka negatif, pasti hasilnya negatif, makin negatif malah. Nah untuk Q perkalian A, B, C, D, ini kan kita punya negatif dikali negatif dikali negatif dikali negatif gitu ya. Ini jadi positif, jadi positif.
positif kali positif, positif, jadi Q-nya positif. Kalau kita bandingin negatif sama positif ya pasti lebih kecil negatif gitu ya, atau Q lebih besar P. Jadi jawabannya pasti B. Oke, untuk nomor 21 kita punya 2AB6, ini suatu bilangan nih deh. A-nya ratusannya, B-nya puluhannya. Dan katanya ini habis dibagi 3. Nah, apa sih syarat suatu bilangan habis dibagi 3? Syaratnya adalah jumlah digitnya itu harus kelipatan 3 gitu ya. Jadi kalau ini jumlah digitnya ditambahin berarti 8 ditambah A tambah B itu kelipatan 3. Ini catatannya bisa dicari di internet, banyak di Twitter juga. Jadi aku nggak bakal ngasih materi lengkap. Berarti kita pingin buat ini kelipatan 3. Karena A dan B itu pasti bilangan positif gitu ya. Karena kalau negatif kan aneh. Bilangan tak negatif, 0 juga boleh. Berarti kita mulai kelipatan 3 yang dekat 8 ditambah sesuatu itu 9 gitu ya. Kalau misalnya ini 9, maka kita punya A plus B itu nilainya harus 1. Bisa aja kita ambil A-nya 1, B-nya 0. Maka kita punya nilai A kali B, ya kan? Ditanyain possible product of A and B, yang ini 0. Maka pilihan 1 bisa terjadi gitu ya. Lalu kelipatan habis 9 apa? Ada 12. Kalau 12 berarti nilai A tambah B nya berapa? 4 gitu ya. Nah 4 tuh bisa aja kita buat dari 2 tambah 2 gitu kan. Maka nilai A dikali B nya ya 2 kali 2 4. Maka yang 2 ini bisa terbentuk. Kita lihat lagi yang lain. 9, 12, habis itu ada 15 gitu ya. Berarti kita punya nilai A tambah B nya harus 8 tambah berapa jadi 15, 7 gitu ya. Nah 7 itu bisa 7 tambah kok 7 tambah 1 bisa 6 tambah 1, bisa 5 tambah 2, bisa 4 tambah 3 gitu kan. Kalau yang ini A dikali B nya hasilnya 6, yang ini A kali B hasilnya 10, yang ini A kali B hasilnya 12. Berarti 12 bisa, 6 juga bisa. Berarti ini semuanya mungkin. Jadi jawabannya E. Oke, buat nomor 22 ini sebenarnya copy paste nomor 21, cuman nomor 22 ini bilangannya habis dibagi 9. Bilangannya habis dibagi 9 itu syaratnya, kalau tadi kan jumlahnya kelipatan 3. Kalau yang ini mirip-mirip. Ini jumlahnya, jumlah digitnya, digit-digitnya lah biar jelas gitu ya. Jumlah digit-digitnya kelipatan 9 gitu. Jadi kita punya bilangannya kan 2AB6, maka jumlah digitnya 8 tambah A tambah B. Ini kelipatan 9. Kelipatan 9 yang pertama 9, maka A plus B nya 1. Maka ini mungkin gitu ya. Lalu habis 9, kelipatan habis 9 apa? 18 gitu ya. Maka A plus B nya berapa? 10. Maka ini masuk. Nah, perhatikan di sini muncul ada angka 3 sama angka 7. Kalau mau dicek silakan. Ini
Kalau A tambah B-nya 3, ini kan sum. A tambah B 3 maka jadi 11. Apakah 11 kelipatan 9? Tidak. Jadi ini salah. Kalau A plus B 7, 8 tambah 7 berapa? 15. Apakah 15 kelipatan 9? Enggak ya. Makanya mungkin cuma 1 dan 3. Jadi jawabannya B.